Ada seorang bernama Ayub yang tinggal di negeri Uz. Ia orang baik dan jujur. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan kejahatan. Ayub mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 domba, 3.000 unta, 1.000 sapi jantan, dan 500 keledai betina. Hambanya banyak. Dialah orang terkaya di timur. Anak-anak Ayub bergantian mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang saudari-saudarinya. Setelah pesta usai, besoknya Ayub bangun pagi-pagi benar. Ia memanggil anak-anaknya dan mempersembahkan kurban bakaran demi mereka masing-masing. Ia berpikir, mungkin anakku kurang hati-hati dan berdosa terhadap Allah sewaktu berpesta. Ayub selalu melakukan hal itu agar dosa anak-anaknya diampuni. Tibalah harinya bagi malaikat bertemu dengan Tuhan. Bahkan setan pun ada di sana bersama mereka. Tuhan berkata kepada setan, "Di mana engkau selama ini?" Setan menjawab Tuhan, "Aku telah menjelajahi bumi dari satu tempat ke tempat lainnya." Kemudian Tuhan berkata kepada setan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang di bumi seperti dia. Ia orang baik dan setia. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan yang jahat." Setan menjawab Tuhan, "Memang, tetapi Ayub punya alasan yang tepat untuk menghormatimu. Engkau selalu melindunginya, keluarganya, dan segala sesuatu miliknya. Engkau membuat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Ya, engkau telah memberkatinya. Ia sangat kaya sehingga kawanan ternaknya ada di seluruh negeri. Jika engkau membinasakan segala sesuatu miliknya, aku berjanji padamu ia akan langsung mengutukmu." Tuhan berkata kepada setan, "Baiklah, lakukan apa saja yang kau inginkan atas segala sesuatu milik Ayub, tetapi jangan sakiti Ayub sendiri." Kemudian setan meninggalkan pertemuan itu. Pada suatu hari anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang tertua. Kemudian seorang suruhan datang kepada Ayub dan berkata, "Sapi jantan sedang membajak dan keledai makan rumput di sampingnya. Orang Sabean menyerang kami dan mengambil ternakmu. Mereka membunuh hamba yang lain. Hanya aku yang selamat. Jadi aku datang menyampaikan berita ini." Suruhan itu masih berbicara ketika orang yang lain datang dan berkata, "Api Allah jatuh dari langit dan menghanguskan domba dan hambamu. Hanya aku yang selamat. Jadi aku datang menyampaikan berita ini." Suruhan itu masih berbicara ketika orang yang lain datang dan berkata, "Orang Kasdim mengutus 3 pasukan tentara. Mereka menyerang kami dan mengambil unta. Mereka membunuh hamba-hamba. Hanya aku yang selamat. Jadi aku datang menyampaikan berita ini." Suruhan itu masih berbicara ketika orang yang lain datang dan berkata, "Anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang tertua." Angin deras tiba-tiba berembus dari padang gurun dan meruntuhkan rumah itu, menimpa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan mereka mati. Hanya aku yang selamat. Jadi aku datang menyampaikan berita ini. Ketika itu Ayub bangkit. Dirobekkannya pakaiannya dan kepalanya dicukurnya menunjukkan bahwa ia sedih dan bingung. Kemudian Ayub tunduk ke tanah dan menyembah Allah. Ia berkata, "Ketika aku lahir ke dunia ini, aku telanjang dan tidak memiliki apapun. Bila aku mati dan meninggalkan dunia ini, aku telanjang dan tidak memiliki sesuatu. Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengambilnya. Pujilah nama Tuhan." Semuanya itu terjadi. Tetapi Ayub tidak berdosa. Ayub tidak mengatakan Allah melakukan sesuatu yang salah. Kemudian hari yang lain tiba bagi para malaikat untuk bertemu dengan Tuhan. Setan menggabungkan diri dengan mereka dalam pertemuan dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada setan, "Di mana engkau selama ini?" Setan menjawab Tuhan, "Aku telah menjelajahi bumi dari satu tempat ke tempat lainnya." Kemudian Tuhan berkata kepada setan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia. Ia orang baik dan setia. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan yang jahat. Ia masih setia walaupun engkau meminta kepadaku untuk membiarkan engkau membinasakan segala sesuatu miliknya tanpa alasan." Setan menjawab, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala sesuatu miliknya untuk melindunginya. Jika engkau memakai kuasamu menyakiti daging dan tulangnya, ia akan langsung mengutukmu." Jadi, Tuhan berkata kepada setan, "Baiklah, Ayub ada dalam kuasamu.
tetapi engkau tidak boleh membunuhnya. Jadi, setan meninggalkan Tuhan. Setan memberikan luka pedih kepada Ayub. Luka pedih itu terdapat pada seluruh tubuh Ayub mulai dari telapak kaki hingga kepalanya. Jadi, Ayub duduk di atas tumpukan abu dan memakai pecahan tembikar untuk menggaruk-garuk lukanya. Istrinya berkata kepadanya, "Apakah engkau masih setia dalam imanmu? Mengapa engkau tidak mengutuk Allah lalu mati?" Ayub menjawab istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Allah telah memberikan yang baik kepada kita, dan kita telah menerimanya. Jadi kita juga harus menerima kesusahan dan tidak mengeluh." Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa. Ia tidak menyalahkan Allah yang melakukan sesuatu yang salah. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang semua yang buruk yang terjadi padanya. Datanglah Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, dan Zofar dari Nama. Mereka bertemu dan pergi menghibur Ayub dan menunjukkan simpatinya. Ketika mereka melihat Ayub dari jauh, mereka tidak yakin apakah ia Ayub, tampaknya berbeda. Mereka mulai menangis dengan kuat. Mereka merobekkan pakaiannya dan melemparkan debu ke udara dan ke atas kepala mereka menunjukkan betapa sedihnya mereka. Kemudian mereka duduk di atas tanah bersama Ayub selama 7 hari dan 7 malam. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepada Ayub karena mereka melihat Ayub sangat menderita. Kemudian Ayub menjawab, "Tuhan, aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Engkau membuat rencana, dan tidak ada yang dapat mengubah atau menghentikan rencanamu. Engkau telah bertanya, siapakah orang yang benar yang mengatakan hal-hal yang bodoh itu? Aku mengatakan tentang yang aku tidak mengerti. Aku mengatakan tentang yang terlalu ajaib bagiku untuk dimengerti. Engkau berkata kepadaku, dengarkan, aku berbicara. Aku mengajukan pertanyaan kepadamu, dan engkau menjawab aku. Pada masa lalu aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku telah melihat engkau dengan mataku sendiri. Aku malu terhadap diriku sendiri. Tuhan, aku menyesal. Ketika aku duduk dalam debu dan abu, aku berjanji untuk bertobat." Setelah Tuhan selesai berbicara kepada Ayub, ia berbicara kepada Elifas dari Teman. Dia berkata kepada Elifas, "Aku marah kepadamu dan kedua sahabatmu karena kamu tidak mengatakan kebenaran tentang aku seperti yang dilakukan Ayub. Jadi, sekarang Elifas, ambillah 7 sapi jantan dan 7 kambing jantan. Bawalah itu kepada Ayub hambaku. Sembelihlah itu dan persembahkan sebagai kurban bakaran untuk dirimu sendiri. Hambaku Ayub berdoa demi kamu, dan aku menjawab doanya. Kemudian aku tidak memberi hukuman kepada kamu sesuai dengan perbuatanmu. Kamu harus dihukum karena kamu sangat bodoh. Kamu tidak mengatakan yang benar tentang aku, tetapi hambaku Ayub mengatakan hal yang benar tentang aku." Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, dan Zofar dari Nama mematuhi Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab doa Ayub. Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, dan Tuhan membuat Ayub berhasil kembali. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Kemudian semua saudara-saudari Ayub dan orang yang mengenal Ayub sebelumnya datang ke rumahnya. Mereka makan bersama dia. Mereka menghiburnya. Mereka merasa kasihan karena Tuhan telah memberikan begitu banyak kesusahan kepadanya. Setiap orang memberikan kepada Ayub sekeping perak dan cincin emas. Tuhan memberkati Ayub bahkan lebih banyak daripada yang dimilikinya sebelumnya. Ayub mempunyai 14.000 domba, 6.000 unta, 2.000 lembu, dan 1.000 keledai betina. Ayub juga mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub menamakan putri yang pertama Yemima, yang kedua Kejia, dan yang ketiga Kerenhapuh. Anak-anak perempuan Ayub adalah yang tercantik di antara perempuan yang paling cantik di segenap negeri. Dan dia memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya perempuan. Mereka masing-masing mendapat bagian dari hartanya sama seperti saudara mereka. Jadi, Ayub hidup selama 140 tahun lagi. Ia sempat melihat anaknya, cucunya, cicitnya, dan anak dari cicitnya. Ayub hidup sangat tua dan hidupnya baik dan lama.